Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita semua dalam ibadah online saat pagi hari ini. Sama-sama kita akan berdoa, kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami beribadah kepadamu. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing dan kami menikmati ibadah online ini bersama dengan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan rumah tangga yang saat ini mendengarkan ibadah online. Bahkan Tuhan Engkau memberkati hamba-hambamu yang melayani ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup kami. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam setiap keadaan dan situasi yang kita hadapi hari-hari ini, kita percaya bahwa Yesus adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Dia sumber pengharapan dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian,
Firman Tuhan akan sebentar kita dengar. Kita percaya bahwa segala rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita, untuk mengajar setiap langkah hidup kita mengiring Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapakku, ajaib segala rencanamu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah, amin Tuhan, hanya padamu pimpin langkahku. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti Engkau Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Engkau pimpin kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Sebentar firman-Mu hendak kami dengar Tuhan. Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu. Bahkan Tuhan, setiap perkataan hamba-Mu Tuhan Engkau sampaikan, sehingga Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Boleh kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan saat pagi hari ini. Kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman yang akan kami dengar dan akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali pagi hari ini Saudara. Saya percaya penjagaan perlindungan yang daripada Allah boleh menyertai kehidupan keluarga Saudara. Secara pribadi pun Allah senantiasa hadir dalam hidup saudara sekalian. Puji nama Tuhan saudara. Dan kita percaya meskipun hari-hari ini saudara rasanya sukar untuk kita hadapi. Ada banyak goncangan demi goncangan mungkin terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Ya, tetapi Tuhan yang kita sembah
Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Saudara, berulang kali mungkin kita sudah menghadapi goncangan, saudara. Baik bumi ini bergoncang, ada gempa bumi, ada gunung meletus hari-hari ini, saudara. Bahkan masih ada banjir, masih ada tanah yang longsor. Bumi ini bergoncang, saudara. Dan kita lihat juga secara medis, kedokteran, saudara. Kita melihat sakit penyakit pandemi yang meluas hampir ke seluruh negara di dalam dunia ini. Di mana-mana orang berteriak, kesulitan, kesukaran terjadi karena penyakit. Penyakit bisa menggoncangkan kita. Dan lebih daripada itu, sekarang kita sudah merasakan bagaimana perekonomian juga digoncangkan. Bahkan beberapa prediksi para ahli mengatakan, ke depan ekonomi akan lebih goncang lagi oleh pandemi yang ada. Tapi saya percaya, saya masih sangat percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya itu sanggup menolong kehidupan kita. Bahkan goncangan sekalipun yang ada di sekeliling kita, di dalam rumah tangga kita, saudara. Antara suami dan istri, banyak mungkin perceraian. Atau bahkan ada anak-anak yang hidupnya, saudara, pemuda yang hidupnya ada dalam kehancuran. Karena rumah tangga mereka berantakan, mengalami goncangan. Ketika kita memanggil nama Tuhan yang heran dan berkuasa itu, maka semua akan dipulihkan. Mari saudara, meskipun ada goncangan di dalam kehidupan kita, hari ini kita belajar bagaimana kita kuat untuk menghadapi goncangan itu, saudara. Kalau kita belajar, saudara, di dalam Markus pasal 4, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Di sana kita belajar, saudara, bagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di dalam perahu, saudara. Dan mereka akan berlayar ke seberang. Kita melihat, saudara, bahwa orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan pun, saudara, bukan berarti dia bebas daripada goncangan, daripada masalah. Yesus ada di dalam perahu. Yesus minta untuk pergi ke seberang, saudara, bersama dengan murid-muridnya. Tapi meskipun Yesus ada di dalam perahu, saudara, ternyata ketika ada badai, perahu itu pun bergoncang, saudara. Yesus juga mungkin ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus menjadi nahkoda dalam hidup saudara dan saya, dalam keluarga saudara. Tetapi tidak juga, saudara, meluputkan kita dari badai yang mungkin akan datang di dalam kehidupan kita. Dari goncangan demi goncangan yang mungkin hadir dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita persilahkan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, saudara, di dalam perahu kita. Bukan berarti kehidupan kita tidak pernah menghadapi goncangan yang ada. Mungkin, saudara, goncangan itu datang. Pertama, saudara, karena masalah kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Kita bisa melihat bagaimana istri Lot, dia sudah diperingatkan sedemikian rupa, saudara. Dia sudah berjalan keluar dari Sodom dan Gomora. Dia sudah ada di dalam jalan yang benar. Tetapi karena kesalahan sendiri, saudara, akhirnya dia terjatuh. Kita juga melihat kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak kecelakaan, ada banyak masalah besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan apa-apa, saudara. Tetapi semua karena masalah, kesalahan yang kita sudah hadapi sendiri. Kesalahan yang kita perbuat sendiri, saudara. Ada hal yang juga, saudara, ada goncangan, ada masalah yang terjadi karena memang Tuhan mau memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di sana kan dikatakan di sana ada anak muda yang lahir buta.
Ayat yang pertama berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia atau bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, di sini Yesus berkata demikian kepada orang muda ini. Bukan karena kesalahan orang tuanya atau kesalahan dari orang buta ini sendiri, saudara. Tetapi melainkan Tuhan mau memakai dia untuk menjadi alat kemuliaannya. Ada juga goncangan terjadi karena Tuhan mau melatih kita untuk percaya. Di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-40 tadi, saudara, dikatakan jelas sekali Tuhan menegur murid-muridnya karena mereka tidak percaya. Jadi saudara, rupanya ketika melewati badai, gelombang yang ada, ketika melewati goncangan yang ada, di sana kita belajar, sekali lagi kita diajar untuk lebih percaya dan percaya sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Saudara, berikutnya saudara, bagaimana agar kita kuat menghadapi segala goncangan di dalam hidup kita? Yang kedua, saudara, kita melihat, mari saudara miliki satu sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hari-hari ini saudara, mungkin banyak orang memakai ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat di dalam Alkitab. Tapi saya ingatkan saudara, jangan jadikan ayat-ayat itu sebagai mantra. Bahwa dengan kita belajar ayat-ayat itu maka kita akan diluputkan. Ketika kita menghafalkan ayat-ayat itu maka kita akan diluputkan, saudara. Tidak. Tapi marilah saudara kita belajar. Firman Tuhan katakan, kita tidak hanya mengerti, kita tidak hanya belajar saja, tetapi kita melakukan firman Tuhan. Jadi ambil sikap yang benar di dalam hidup kita, kita melakukan betul-betul firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka semuanya akan diberikan di dalam hidup saudara dan saya. Janji-janji Tuhan yang pasti akan diberikan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, ada banyak orang ketika menghadapi sesuatu, cara berpikirnya pun sudah negatif, saudara. Kalau kita melihat saudara, pada kondisi yang ada ayat yang ke-38, murid-murid di sana mengambil suatu sikap yang negatif, saudara. Mereka memandang bahwa Tuhan tidak peduli dengan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Padahal Yesus ada di sana. Yesus siap menolong, saudara. Tapi bandingkan, saudara, dengan apa yang terjadi pada Ayub. Ayub dengan segala kondisi yang ada. Kita melihat, saudara, bagaimana Ayub kehilangan 10 anaknya. Hartanya hilang. Sakit penyakit yang begitu berat menimpa kehidupan Ayub. Dari atas sampai ke bawah. Borok, saudara. Berbau dan sebagainya, saudara. Ada dalam kehidupan daripada Ayub. Bahkan istrinya pun, saudara. Istrinya pun dikatakan, kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Istrinya pun mencemooh dia. Tetapi dia tetap memiliki hidup yang positif. Sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita lihat saudara dalam Ayub pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, kita harus tetap memiliki satu sikap hidup yang positif dalam setiap goncangan yang kita hadapi. Karena sikap yang positif muncul dari suatu dasar pemikiran. Melalui setiap masalah yang Tuhan
berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang membentuk hidup saudara saya. Tuhan sedang merestorasi, sedang memulihkan kehidupan kita. Yang terakhir saudara, bagaimana agar kita kuat menghadapi segala goncangan dalam kehidupan kita. Mari saudara, tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin saudara. Yakini saudara. Seberat apapun goncangan yang kita hadapi, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ayat yang ke-39 dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita dapat membaca bahwa kuasa Yesus dinyatakan dengan begitu luar biasa. Hanya dengan hardikan, maka taufan itu berhenti. Dan danau itu menjadi teduh kembali. Saudara, apa yang sekarang ini menjadi taufan di dalam hidup saudara? Masalah ekonomikah? Sakit penyakitkah? Rumah tangga, bisnis, mungkin pekerjaan saudara. Sekali lagi ini tidak mudah saudara kita hadapi. Tetapi saudara, melalui bagian ini marilah kita belajar. Tanamkan di dalam hati pikiran kita bahwa kuasa perkataan Yesus tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, itu sebabnya setiap kali saat ini saudara kita sedang mengalami goncangan. Apakah itu masalah demi masalah yang akan terjadi di hadapan kita saudara. Marilah kita pegang kuat dengan teguh. Saat kita boleh menghadapinya, sadarilah bahwa orang yang berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti dia tidak akan mengalami goncangan. Tetapi justru di dalam goncangan itu dia belajar untuk lebih setia kepada Tuhan. Dan kita mesti memiliki satu sikap yang benar, satu sikap yang positif menghadapi segala sesuatu. Dan yakinlah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya pasti akan digenapi dan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Demikian firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Mari saudaraku kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Mungkin bagi saudara yang di rumah, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. mari kita angkat tangan kita bersama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sekalian yang boleh mengangkat tangan kami Tuhan. Inilah tanda penyerahan kami kepadamu Tuhan di hadapanmu. Inilah tanda Tuhan di mana kami punya keterbatasan Tuhan.
Tetapi kami percaya lewat setiap goncangan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami disadarkan kembali Tuhan, bahwa kami harus benar-benar menghadapinya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau ada menyertai perjalanan kehidupan kami sekalian. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang sudah mengangkat tangan kami Tuhan. Baik kami ada di sini maupun kami yang berada di rumah kami masing-masing. Biarlah tangan Allah sendiri tertumpah di dalam kehidupan kami sekalian Tuhan. Kuasa-Mu tercurah Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Untuk kami siap, kuat Tuhan, menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap goncangan di dalam kehidupan kami. Karena janji-Mu Tuhan, amin adanya. Janji-Mu tidak berubah, dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk hari-hari ini bagi pemerintahan yang ada di Indonesia Tuhan. Baik dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Allah sendiri untuk boleh dapat menyelesaikan semua persoalan yang besar ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan. Tuhan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Untuk bencana ini Tuhan boleh berlalu Tuhan. Kami percaya juga setiap keluarga demi keluarga yang ada Tuhan. Engkau selalu jaga, lindungi, pagari dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Dijauhkan daripada segala penyakit yang ada Tuhan. Dikuatkan senantiasa Tuhan. Sehingga kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi satu saksi yang hidup. Bahwa hidup di dalam Tuhan. Kami ada dalam keamanan, kesehatan, dan damai sejahtera-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami sedang kerjakan, apapun yang sedang kami lakukan pun, dimanapun kami berada Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian dari sekarang, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian saudara, ibadah kita pada pagi hari ini dan sampai berjumpa minggu depan. Saya percaya penyertaan kuasa Tuhan boleh tetap ada dalam hidup saudara sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian.